Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laode Ma'ruf, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 3 Guru Madrasah LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041137745. Saat ini saya mengajar di Mansat Wakatobi. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru, sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siapkan. Ista'id, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan Zidan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Sehat ya semua ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita melanjutkan materinya kita, saya absen dulu ya. Dengarkan. Anissa Maulida, Hadir, Pak. Asri Juliani, Hadir, Pak. Cinta, Hadir, Pak. sudah ya semuanya ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi Bapak Guru sudah mengabsen. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita ice breaking dulu supaya kita tetap semangat untuk belajar. Oke, kita mulai ya, berdiri semuanya. Oke, saya hitungnya 1, 2, 3. Kalau suka SKI tepuk tangan. Kalau suka SKI tepuk tangan. Kalau suka SKI mari kita belajar. Kalau suka SKI tepuk tangan. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini, sebelum kita masuk di pelajarannya kita atau materinya kita, terlebih dahulu saya akan memberikan pengarahan atau motivasi bahwa tentang sejarah kebudayaan Islam, karena kita akan membahas terkait tentang sejarah, yaitu kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal di India. Di sini ada tidak yang tahu tentang atau terkait tentang peradaban Daulah Islam Mughal di India? Coba. Oke, silakan. Contoh bangunannya itu kayak Taj Mahal, Bagus. Agra. Ya. Contoh pernah nonton film India apa? Iya, luar biasa ya. Masya Allah ya. Ada lagi. Cukup ya. Jadi itu salah satu perkenalan untuk materi saya. Kemudian di sini juga saya akan menampilkan materi sekaligus saya akan bahas tentang tujuan kita dalam pembelajaran sebelum kita masuk di materi inti. Ya, tujuan pembelajarannya kita selama beberapa menit kemudian. Nah, di tujuan pembelajarannya kita ada 4. Ya, pertama, menganalisis kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal dengan baik. Kedua, memahami materi tentang kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal dengan baik. Ketiga, menyimpulkan materi tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal dengan baik. Dan yang terakhir, keempat, mengkomunikasikan materi tentang kemajuan peradaban Islam
Daulah Mughal dengan baik. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan ada kegiatannya kita. Kegiatannya kita itu adalah sebentar kegiatan diskusi kelompok. Jadi kegiatan kita itu adalah diskusi kelompok sebentar. Kemudian juga di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam Daulah Mughal di India. Oke, ini materinya kita. Tadi sudah ada judulnya terkait tentang peradaban Daulah Islam Daulah Mughal di India. Nah, di sini bisa dilihat di tampilan ini di fokus terkait tentang materinya kita, yaitu kerajaan Islam raksasa. Bahwa Daulah Mughal itu adalah kekaisaran besar. Ini adalah latar belakangnya sejarah Daulah Mughal. Nah, di sini ada petanya ya. Oke, jadi itulah rangkaian atau pembelajarannya kita terkait materi hari ini. Oke, selanjutnya setelah ini saya akan bagi beberapa kelompok supaya kita diskusi ya. Nah, di sini saya akan bagi pesertanya itu ada 5 peserta didik. Oke, saya akan bagi kelompoknya, mungkin saya langsung bagi ya kelompoknya. Nah, ini saya akan bagi kelompok yang pertama. Kelompok pertama yaitu kelompok 1, saya akan beri langsung nama, yaitu Muhammad Zahirul Babur. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian kedua, yaitu kelompok kedua yang ini, yang bernama, saya akan beri nama, yaitu Humayun. Dan untuk kelompok 3, saya akan beri nama, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Dan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok keempat, yaitu Shah Jihan. Oke. Jadi kita akan berdiskusi mengenai materinya kita, yaitu tentang kemajuan peradaban Daulah Mughal di India. Oke, di sini saya akan membagikan salah satu lembar kerja di mana kamu akan mengerjakannya secara kelompok ya, secara kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Tapi terlebih dahulu saya bagikan dulu ya lembar kerjanya. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, di lembar kerjanya kita itu saya akan jelaskan tentang apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita akan diskusikan nanti terkait tentang lembar kerja ini. Oke, di sini di peserta didik ini dituntut untuk mencari peta wilayah kekuasaan Daulah Mughal. Jadi kalian cari dari media, buku, internet, atau buku digital terkait tentang peta tersebut. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kamu akan mempresentasikan terkait materi itu. Misalnya presentasi tentang di sini kan sudah ada judulnya, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Jadi sudah ada semua di sini di lembar kerjanya. Bisa dipahami ya? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Mungkin kita bisa mulai ya. Mungkin bisa kita atur, silakan mejanya berhadapan boleh supaya kita berdiskusi dulu. Nah. Ya.
Kita persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasikan yang mewakili. Silakan. Oke, silakan. Pakai ini saja. Ya, silakan. Mari. Ya, ini tugasnya. Oke. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Kepala Maruf sekalian selaku guru SKS kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Hirudin Babur yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peta wilayah kekuasaan Daulah Mughal di India. Nah, baik, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja ke penjelasan materinya. Nah, di situ peta ini menunjukkan perluasan wilayah kekuasaan dinasti Mughal di India selama sekitar 177 tahun dari masa Babur atau pendiri hingga masa Aurangzeb penguasa terbesar sekaligus terakhir. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada memberikan tanggapan sebelum Mungkin ada kita. ingin ditanyakan mengenai materi yang kami paparkan. Oke. Oke, silakan dari kelompok 2 yaitu namanya. Iya, namanya Salsidul apa? Salsa, yaitu terkait tentang kemajuan peradaban Daulah Mughal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nadarsa Putri dari kelompok Humayun akan bertanya kepada kelompok Kelompok 1 atas nama Muhammad Zainul Babur. Ya, Pertanyaan saya, bagaimana Daulah Mughal dapat menggabungkan unsur budaya Islam, India dan Persia dalam perkembangan peradabannya? Oke, ditulis dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana Daulah Mughal dapat menggabungkan unsur budaya Islam, India dan Persia dalam perkembangan peradabannya. Jadi Daulah Mughal memadukan unsur budaya Islam, India dan Persia dalam berbagai aspek kehidupan arsitektur, bahasa, seni dan hukum. Nah, contohnya adalah arsitektur Taj Mahal yang memadukan seni Islam Persia dan dengan teknik bangunan India. Bahasa Persia digunakan sebagai bahasa administrasi, sementara seni lukis dan sastra berkembang pesat dengan gaya gabungan tersebut. Nah, dampaknya tercipta masyarakat yang multikultural yang menjadi warisan dunia. Ada tanggapan? Oke, itu saja ya. Iya, iya. Sudah jelas ya? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, silakan. Diakhiri dulu. Assalamualaikum. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami kelompok ya. Lanjut dari kelompok 2 atas nama Humayun. Silakan. Terang. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Dita Motia. Jadi, Daulah Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi oleh Zahiruddin Babur dan mencapai puncak kejayaan di masa Akbar. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Iya. Sudah ya? Iya. Oke, silakan yang memberikan tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ditulis ya. Iya, Pak. Tulis pertanyaan.
bertanya kepada kelompok Humayun. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana peran para sultan Mughal seperti Akbar dan Shah Jahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan? Oke, bisa. Oke, lanjut. Silakan. Oke, saya Dita Mutia. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari rekan saya Najla. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran Sultan Mughal seperti Akbar dan Shah Jahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi, Akbar dikenal sebagai pemimpin yang mendorong toleransi dan kebebasan beragama, serta mendirikan pusat studi dan diskusi lintas agama. Ia juga memajukan seni dan sastra dengan mendirikan pusat budaya di Fatehpur Sikri. Sementara Shah Jahan lebih dikenal dalam bidang arsitektur, membangun monumen megah yang kini menjadi simbol kejayaan peradaban Islam di India. Keduanya berperan penting dalam memperkuat posisi ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam pemerintahan. Oke, bagaimana? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, terjawab semua ya. Pertanyaannya mungkin bisa diakhiri. Baik, saya kira presentasi kami pada hari ini cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah hari ini selesai untuk terkait materinya kita kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal di India. Oke, selanjutnya karena berhubung kita sudah selesaikan semua materi yang ada di diskusinya kita, berarti sudah selesai. Sekarang kita masuk di penutup. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita menyimpulkan terkait tentang materinya kita, yaitu pemerintahan Daulah Mughal ya. Oke, mungkin ada salah satu siswa yang akan presentasi di antara kalian siapa? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah peradaban Daulah Mughal merupakan salah satu puncak kejayaan Islam di anak benua India yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya dan arsitektur. Pemerintah Mughal, terutama di bawah kepemimpinan tokoh seperti Akbar, Jahangir dan Jahan, sangat mendorong perkembangan ilmu dan budaya melalui pembangunan pendidikan, serta penerjemahan berbagai karya ilmiah dari berbagai peradaban. Itu ya kesimpulannya. Kalau dari saya kesimpulannya bahwa di pemerintahan peradaban Daulah Mughal Islam di India, tentu kita harus ketahui tentang sejarah tersebut, bahwa di situ terdapat peradaban yang sangat mewah. Salah satu ikonnya itu tadi sudah dijelaskan tentang Taj Mahal, Agra dan lain sebagainya. Itu adalah warisan yang ditinggalkan dari pemerintahan atau peradaban Daulah Mughal di India. Ya, itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya diskusinya kita pada siang hari ini. Oke, sekarang sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.